Shalom saudara, bertemu kembali di channel RPG, Renungan Penyejuk Jiwa. Renungan Penyejuk Jiwa ini dibuat dalam bentuk ekspositori untuk menjadi referensi bagi semua hamba-hamba Tuhan dan para pelayan gereja dalam mempersiapkan renungan firman Tuhan. Dan juga untuk menjadi renungan harian bagi semua anak-anak Tuhan. Renungan Penyejuk Jiwa dibuat dalam bentuk ekspositori supaya gampang dipahami dan juga benar-benar berdasar kepada firman Tuhan. Selamat menyaksikan Renungan Penyejuk Jiwa ini, dan jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share kepada lebih banyak orang supaya lebih banyak orang diberkati melalui Renungan Penyejuk Jiwa ini. Selamat menyaksikan. Shalom saudara, bertemu kembali di channel RPG Renungan Penyejuk Jiwa. Video kali ini adalah video kedua dari topik, yaitu bagaimana tindakan yang benar saat kita dihimpit oleh masalah. Sebelum kita akan membahas firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa bersama. Terima kasih Bapa di sorga, kembali saat ini Tuhan. Di channel ini kami bersama-sama akan belajar bagaimana kami bertindak benar sesuai dengan firman Tuhan saat masalah menghimpit kehidupan kami. Terpujilah namamu, berbicaralah Engkau ya Tuhan, untuk memberkati kami semua dalam kami menjalani kehidupan kami, supaya kami bertindak benar dalam menghadapi segala masalah dan tantangan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, di topik bagaimana sikap atau tindakan yang benar saat kita menghadapi masalah, kita telah membahas di video yang pertama bagaimana tindakan pertama dalam kita menghadapi masalah, dan teks yang kita sudah belajar adalah dari 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat 1 sampai ayat yang ke-20, di mana di sana kita sudah belajar bagaimana Daud saat dia sangat terjepit, di mana di ayat yang ke-6 di situ dicatat bahwa di kalimat yang pertama, dan Daud sangat terjepit. Dan di video yang pertama kita sudah belajar bagaimana keadaan Daud, sehingga firman Allah mencatat bahwa dia sangat terjepit karena memang pada masa itu masalah begitu bertubi-tubi dihadapi oleh Daud, di mana sebelumnya Daud berkali-kali berusaha untuk membunuh dia, dan kemudian dia mulai bergabung dengan orang Filistin. Dia meniti karir di sana. Ketika berhasil, akhirnya panglima-panglima orang Filistin akhirnya memecat dia. Dan ketika dia pulang ke kampungnya sudah dijajah oleh orang Amalek. Istri dan anak-anaknya sudah ditawan. Dan tidak selesai di situ saja. Istri dan anak-anak dari pasukannya juga ikut semuanya ditawan. Dan tidak selesai di situ juga. Bahkan pasukannya pun ingin melempari dia, ingin membunuh dia karena mereka menyalahkan dia. Betapa banyak masalah bertubi-tubi menghimpit Daud. Namun demikian, kita sudah belajar bahwa tindakan yang diambil oleh Daud saat hidupnya dijepit oleh masalah, dihimpit oleh masalah adalah, yang pertama kita sudah belajar di dalam video yang pertama, bahwa langkah pertama yang dia lakukan adalah dia menguatkan kepercayaannya. Saat saudara menghadapi masalah, apa yang saudara kerjakan? Sudahkah saudara melakukan langkah-langkah untuk menguatkan iman saudara? Sudahkah saudara mengerjakan langkah-langkah untuk menguatkan kepercayaan saudara kepada Tuhan? Dan saat ini kita akan belajar tindakan yang kedua. Dan tindakan yang kedua yang dikerjakan oleh Daud saat hidupnya dihimpit oleh masalah, itu dicatat oleh firman Tuhan di dalam ayat yang ke-8. Namun saya akan kembali baca ayat 6 sampai ayat ke-8. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Itu alasan yang pertama, itu tindakan yang pertama. Ayat 7, lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Dan lihat tindakan yang kedua yang dilakukan oleh Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya,
haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Saudara, tindakan kedua yang dilakukan oleh Daud saat dia menghadapi masalah dan persoalan, saat masalah dan persoalan menghimpit kehidupannya adalah dia mulai datang kepada Tuhan ketika dia berkata kepada Imam Abiatar, bawalah efod itu kepadaku. Itu adalah perlengkapan untuk ibadah, perlengkapan untuk datang kepada Tuhan, perlengkapan untuk menghadap Tuhan. Dan kemudian ayat 8, kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Jadi saat dia menghadapi masalah, dia datang kepada Tuhan. Ini yang berbeda dari Daud. Banyak orang yang saat dia menghadapi masalah malah akhirnya itu menjadi alasan bagi dia dan akhirnya mengambil tindakan untuk menjauh dari Tuhan. Tapi Daud, saat masalah menghimpit hidupnya, dia kuatkan imannya, lalu dia datang kepada Tuhan dan mulai bertanya kepada Tuhan. Bertanya tentang masalah itu, bertanya tentang persoalan itu. Lalu kemudian dia berkata, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Jadi anak dan istrinya serta anak dan istri dari pasukannya sudah ditawan oleh orang Amalek. Lalu kemudian Daud bertanya, haruskah mereka ku kejar? Sewajarnya memang dikejar. Tapi Daud sadar bahwa kalau dikejar bukan kehendak Tuhan, maka itu akan menimbulkan masalah baru. Karena benar bahwa Amalek itu jauh lebih besar daripada mereka. Tentaranya jauh lebih banyak daripada pasukan Daud. Kalau dikejar dan bukan kehendak Tuhan, Tuhan tidak ikut bekerja di sana, maka mereka pasti akan kalah. Itu sebabnya Daud berkata, Daud datang kepada Tuhan. Daud menghadap Tuhan. Dan kemudian mulai bertanya, Tuhan, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Jadi dia cari kehendak Tuhan. Apakah dia harus mengejar mereka atau bagaimana? Dan bukan hanya itu, dia kembali bertanya, akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Jadi tindakan kedua yang dikerjakan oleh Daud adalah saat dia dihimpit oleh masalah, dia menghadap Tuhan dan dia cari kehendak Tuhan. Dia bertanya kepada Tuhan, haruskah aku mengejar mereka? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ketika dia menghadap Tuhan dan bertanya kepada Tuhan tentang masalah yang sedang dihadapi, lihat firman Tuhan, dia berfirman kepadanya, kejarlah dan kau akan dapat menyusul. Artinya saudara, bahwa orang-orang yang dalam menghadapi masalah datang kepada Tuhan dan bertanya kepada Tuhan, kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup. Dan kita percaya bahwa Allah kita Allah yang mendengar seruan kita. Mendengar ketika kita bertanya kepada Dia. Dan saya percaya bahwa Tuhan masih berbicara sampai sekarang. Dengan caranya sendiri. Tuhan masih memberi petunjuk sampai detik ini dengan caranya sendiri. Kepada Daud, ketika Daud bertanya, Tuhan menjawab, engkau akan dapat menyusul, bahkan akan melepaskan para tawanan. Dan kepada setiap umat Tuhan, ketika menghadapi masalah dan kemudian datang kepada Tuhan dan bertanya tentang persoalan itu kepada Tuhan, yakinlah bahwa Tuhan akan berbicara, Tuhan akan menjawab. Dia tidak akan berdiam diri saat anaknya datang bertanya kepada dia. Saat ini kembali, mungkin saudara sedang ada dalam satu situasi yang sulit di mana masalah bertubi-tubi. Masalah yang satu belum selesai, masalah yang lain sudah datang. Masalah ini belum selesai, masalah yang lain juga sudah datang. Masalah ini belum selesai, masalah yang lain lagi sudah datang. Seperti yang dialami dan dihadapi oleh Daud. Sehingga akhirnya masalah itu menghimpit dia. Firman Allah mencatat di ayat ke-6 tadi. Dan Daud sangat terjepit. Dan saat dia mengalami situasi yang membuat dia sangat terjepit, tindakan kedua yang dia kerjakan adalah
Dia datang kepada Tuhan, dia datang menghadap Tuhan, dan dia bertanya kepada Tuhan. Dan saat dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan menjawab. Apa masalah yang sedang saudara alami? Seberapa masalah yang sedang menghimpit hidup saudara? Masalah memang tidak akan pernah terlepas dari kehidupan kita. Hidup ini akan selalu ada masalah, dan masalah. Tapi sekali lagi, masalah sebenarnya adalah bukan masalah yang sedang kita hadapi. Tapi masalah yang sebenarnya adalah bagaimana cara kita menghadapi masalah itu. Kalau kita menghadapi masalah itu dengan tindakan yang benar, masalah ini bisa berubah menjadi mujizat. Dan tindakan yang benar saat kita menghadapi masalah adalah, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita bertanya kepada Tuhan. Saat engkau hidupmu dihimpit oleh masalah, jangan menjauh dari Tuhan. Saat hidupmu dijepit oleh masalah, jangan menjauh dari Tuhan. Tapi hal yang harus saudara kerjakan, saya kerjakan adalah datanglah kepada Tuhan. Mendekatlah kepada Tuhan. Dan kemudian mulai bertanya terhadap masalah yang saudara hadapi. Apakah itu masalah keluarga? Apakah itu masalah usaha? Apakah itu masalah-masalah pribadi saudara? Datanglah kepada Tuhan. Dan mulai bertanya kepada dia, apa yang Tuhan kehendaki? Daud bertanya, haruskah aku mengejar? Hendaknya saya dan saudara juga bertanya, apa yang Tuhan kehendaki atas masalah kita ini? Masalah yang sedang menghimpit hidup kita. Dan dengar saudara, saat kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan tidak akan berdiam diri. Dia akan berbicara kepada saya, dia akan berbicara kepada saudara dengan caranya sendiri. Mungkin dia tidak akan berbicara kepada saya, dia berbicara kepada saudara dengan suara yang seperti suara saya. Tapi dia akan berbicara dan memberi petunjuk kepada kita dengan caranya sendiri. Tuhan punya cara, berjuta cara, bahkan miliaran cara untuk berbicara kepada umatnya, untuk memberi petunjuk kepada umatnya atas masalah dan persoalan yang sedang dihadapi oleh umat-umatnya. Demikian juga saat ini, saat hidup saudara dijepit oleh masalah, saat hidupmu dihimpit oleh masalah, jangan pernah menyerah. Saat hidupmu dijepit oleh masalah, jangan pernah menjauh dari Tuhan. Karena ketika engkau menjauh dari Tuhan, maka hidupmu akan semakin berantakan. Yang harus engkau kerjakan adalah datanglah kepada Tuhan. Yang harus engkau kerjakan adalah bertanya kepada Tuhan saat engkau datang kepada Dia. Jadi tindakan yang benar saat hidup kita dihimpit oleh masalah adalah dekatkan diri kepada Tuhan dan tanya, apa kehendakmu Tuhan? Apa rencanamu? Dan ketika dilakukan oleh Daud seperti itu, ketika dia mendekatkan diri dan bertanya kepada Tuhan, Tuhan beri petunjuk kepada dia, dan akhirnya dia bisa membebaskan tawanan itu. Bahkan saudara, di ayat yang 19 sampai 20, bukan hanya tawanan atau istri dan anak-anak mereka yang sudah ditawan oleh orang Amalek itu yang bisa dibebaskan. Bahkan ada rampasan sebagai tambahan, sebagai plusnya yang bisa mereka dapatkan. Itu sesuatu yang luar biasa. Saat hidupmu dihimpit oleh masalah, dan kemudian engkau lari kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, dan mulai bertanya, apa yang menjadi kehendak Tuhan atas masalah dan persoalan yang engkau hadapi. Saya percaya, masalah itu akan selesai. Tuhan akan bekerja, Tuhan akan campur tangan mengubah masalah itu jadi mujizat, menjadi satu perkembangan, menjadi satu kemajuan. Dan ada nilai tambah yang akan Tuhan kerjakan di sana. Itu yang kita belajar dari kehidupan Daud. Jadi saat hidupmu dihimpit oleh masalah, tindakan yang pertama yang sudah kita belajar dari video yang pertama adalah perkuat imanmu kepada Tuhan. Itu yang ada di ayat yang ke-6. Dan kemudian tindakan kedua yang harus kita kerjakan adalah dekatkan diri kepada Tuhan. Lalu kemudian tanya apa yang Tuhan kehendaki dalam masalah yang sedang kita hadapi. Maju terus saudara. Semangat terus dalam masalah yang sedang menghimpit saudara. Dekatkan diri kepada Tuhan. Tanya apa yang menjadi rencana Tuhan. Dan Tuhan akan berbicara dan memberi petunjuk kepada saudara dengan caranya sendiri. Tuhan kiranya memberkati saudara. Haleluya. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami kembali bersyukur buat firman-Mu. Saat kami menghadapi masalah, saat hidup kami dihimpit oleh masalah,
Kami kembali sudah belajar dari kehidupan Daud. Langkah pertama yang dia kerjakan adalah dia perkuat imannya. Dan langkah kedua yang dia kerjakan yang telah kami pelajari dalam video ini adalah dia datang kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, dan kemudian mulai bertanya apa yang menjadi kehendak Tuhan atas masalah yang sedang dihadapi. Ajar kami saat masalah menghimpit hidup kami. Kami datang kepadamu mencari kehendak-Mu. Karena jika kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, kami percaya tidak ada masalah yang terlalu besar. Engkau sanggup menyelesaikan segala persoalan kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu. Kami lakukan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Tentunya renungan penyejuk jiwa hari ini sudah menjadi berkat bagi setiap saudara yang menyaksikan. Mari kita terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa saudara, perkembangan channel ini tidak terlepas dari partisipasi saudara untuk mensubscribe, like, mengkomen, dan men-share kepada lebih banyak orang. Terima kasih buat partisipasi saudara. Tuhan Yesus memberkati.